Ternyata memang benar. Memang ada penampakan sosok perempuan yang duduk di jok belakang mobilnya Billy. Ada sosok perempuan tua. Dia ini kayak pakai mukena putih semua. Dan posisinya dia itu gini. Berdiri, rukuk. Berdiri, rukuk. Mobil ini pernah menabrak orang dan orang ini meninggal. Tapi masalahnya, Mas, ini korinnya masih ngikut di mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Billy yang asalnya dari Jombang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembaran Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembaran Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tentu masih ingat dengan ceritanya Billy. Beberapa waktu yang lalu Billy ini pernah mengirimkan cerita di Kembaran Sunyi. Jadi ceritanya, waktu itu Billy pernah memasuki sebuah desa gaib yang ada di Tuban. Nah, di episode kali ini kami mau menceritakan cerita Billy yang lainnya, pengalaman Billy yang lain yang tentu syarat dengan cerita misteri. Jadi cerita ini dialami oleh Billy di sekitaran tahun 2019 sebelum COVID. Nah, waktu itu ceritanya Billy ini sudah mulai bekerja. Dia sudah mulai punya penghasilan sendiri dan dia sudah mulai bisa menabung. Memang dari dulu, dari zaman sekolah, Billy ini selalu memimpi-mimpikan dia ingin punya sebuah mobil. Mobil ini jenis Jeep 4WD. Mungkin ada teman-teman yang tahu, mobil ini tentu bisa digunakan untuk jalanan-jalanan off-road atau medan-medan yang berat. Jadi mobil inilah yang didambakan oleh Billy. Tentu waktu itu Billy sudah berusaha untuk menabung, tapi dia mulai benar-benar uangnya terkumpul ini pada saat dia sudah bekerja. Nah, akhirnya pada saat yang bersamaan dia cari informasi tentang mobil yang dia inginkan. Dia mulai buka marketplace, buka beberapa kumpulan-kumpulan atau komunitas-komunitas. Nah, waktu itu Billy melihat di marketplace ada mobil yang didambakan oleh Billy ini. Mobil jenis Jeep 4WD dan harganya itu relatif murah. Kita sebut harganya 80 juta waktu itu. Jadi akhirnya Billy ini ngajak ayahnya. Dia bilang ke ayahnya, "Ya, ini ada mobil dijual, kayaknya murah." Ya wes, ayo ditemenin sama ayah. Berangkatlah mereka ini menuju ke sebuah desa. Kita nggak akan sebutkan namanya.
Di desa ini akhirnya Billy bertemu dengan seorang bapak-bapak yang belakangan Billy tahu bahwa beliau ini adalah seorang kepala desa. Jadi si bapak-bapak ini punya beberapa mobil dan mobil ini memang sudah niat dijual. Awalnya sebelum sampai di sana, ayahnya Billy ini sempat bilang ke Billy, "Coba Bill, sebelum kita ke sana, kamu tawar dulu. Boleh nggak kira-kira ditawar lebih rendah lagi?" Nah, waktu itu Billy iseng. Dari 80 juta, ditawar Billy 60 juta. Nah, anehnya, sang pemilik mobil ini hanya bilang, "Ya wes mas, dilihat dulu aja barangnya." Jadi dalam perjalanan sebelum sampai di sana, ayahnya Billy bilang lagi ke Billy, "Bill, nanti kalau sampai sana coba kita tawar lagi. Siapa tahu boleh." Nah, akhirnya benar ketika sampai di sana dan mengetahui pemiliknya ini masih punya beberapa mobil, ditawar lagi oleh Billy. "Boleh nggak Pak, kurang lagi?" Waktu itu sang penjual ini hanya bilang dengan santai, "Ya nggak apa-apa mas, kalau memang masnya suka ya nggak apa-apa, bawa aja lah. Hitung-hitung kita nambah seduluran." Akhirnya deal. Nah di situ Billy seneng banget. Yang pertama karena harga mobil ini didapat dengan harga yang murah. Dan yang kedua, mobil ini memang sudah lama sekali didamba-dambakan oleh Billy. Singkatnya, setelah pembayaran ini selesai, mobil ini pun dibawa pulang ke rumah Billy yang ada di Jombang. Begitu sampai di sana, Billy melihat terus mobil ini dicuci, dilihat dari kejauhan. Ya, namanya juga mobil ini baru beli dan apalagi ini mobil yang didambakan dari dulu. Jadi Billy terus memandangi mobilnya itu. Beberapa hari kemudian, Billy ini menyampaikan hal ini ke beberapa teman komunitas klub yang sama-sama di mobil jenis Jeep ini. Billy bilang, "Ini aku baru dapat mobil." "Oh iya Bill, aku tak main ke sana." Beberapa temannya Billy ini datang melihat mobilnya Billy. Nah mereka bilang, "Mobilnya bagus. Dapat berapa?" Nah di situ Billy menjelaskan harga yang dimaksud. Dari harga 80 juta ditawar 60 juta, sampai 60 juta ini ditawar lagi dan diserahkan oleh pemiliknya. Nah teman-teman Billy yang sama-sama punya mobil jenis yang sama, mereka ini heran, "Loh Bill, kok murah banget? Ini jangan-jangan mobil ini bekas banjir, jangan-jangan mobil ini bekas kecelakaan." Macam-macam persepsi dari teman-teman Billy. Tapi Billy menjelaskan, "Enggak kok, ini sudah tak pastikan ke penjualnya, katanya mobil ini nggak ada masalah." Jadi belakangan Billy tahu bahwa yang menjual mobil ini adalah tangan kedua. Nah singkatnya, beberapa waktu kemudian Billy ini ada acara keluarga. Jadi mereka pergi bareng-bareng sedangkan mobil Billy waktu itu hanya terparkir di depan rumah. Nah tiba-tiba dalam sebuah acara keluarga Billy dihubungi oleh salah satu orang tetangganya. Tetangganya telepon, "Bill, itu mobilmu kayaknya konslet Bill." "Kenapa mas?" "Itu lampu hazardnya nyala-nyala terus." "Lah ini aku gimana matiinnya, nggak punya kuncinya. Kalau aku punya kuncinya tak matiin mobilmu. Coba deh kamu nyuruh siapa, saudaramu atau siapa." "Oh iya ya mas, makasih infonya mas." Di situ Billy menghubungi salah satu sepupunya yang rumahnya nggak jauh dari rumah Billy. Dia bilang, "Dek, kamu tolong ke rumah, kuncinya ada di atas meja TV. Itu mobilnya mas itu kayaknya konslet, kamu matikan." "Oh iya mas Bill." "Ya wes, kalau sudah selesai nanti fotokan ya." "Ya mas." Nah sekitar 15 menit kemudian ada foto masuk di grup keluarga. Nah Billy baru mengetahui beberapa saat kemudian, dia juga cek di grup keluarga itu, ternyata sudah rame. Mereka ini semua yang ada di grup keluarga itu saling membicarakan kondisi mobil Billy, yang di dalam mobilnya itu ada sosok perempuan. Nah Billy penasaran, dilihat, masa sih? Jadi yang mengirim foto ini adalah sepupu Billy yang tadi mematikan lampu hazard mobil Billy. Setelah lampu hazard itu dimatikan, si sepupunya Billy ini sempat memfoto mobil tersebut dan mengirimkan ke grup keluarga. Jadi maksud dari sepupunya, dia mau melaporkan bahwa ini mas, mobilnya sudah tak matiin. Ternyata respon dari orang-orang yang ada di grup keluarga ini beda. Mereka bilang kalau di dalam mobil itu ada sosok perempuan duduk di jok belakang. Jadi rame lah di grup keluarga. Billy pun akhirnya melihat ternyata memang benar.
memang ada penampakan sosok perempuan yang duduk di jok belakang mobilnya Billy. Nah, Billy juga bercerita, kalau saja HP-nya ini masih ada, nggak rusak waktu itu, tentu foto ini akan dikirim juga di Kembara Sunyi. Tapi sayangnya, waktu itu HP-nya Billy ini sempat rusak dan dia sempat ganti HP, akhirnya dokumentasi-dokumentasi ini hilang. Nah, cerita ini pun berlanjut. Billy sudah mulai merasa agak takut juga dengan mobilnya. Kenapa ya kok ada sosok seperti ini di mobilku? Ternyata beberapa waktu kemudian ada tetangga Billy ini yang juga menyampaikan, ini pagi-pagi kondisinya, Bill, semalam mbakmu dari mana? Nggak kemana-mana pak, emangnya kenapa? Enggak kok, semalam itu aku lihat mbakmu itu kayak nyisir-nyisir rambut di dalam mobil, jadi rambutnya itu dimainkan. Ini mau kemana? Nah ini kok nggak berangkat-berangkat, dari tadi cuma di dalam mobil, mobil juga nggak dinyalakan. Nah, tetangganya menyampaikan seperti itu. Nah, Billy penasaran, dia tanya ke kakaknya yang perempuan, "Loh, Mbak, sampean kemarin itu mau keluar pakai mobilku. Katanya tetangga ini sampean ada di dalam mobil." Nah, tentu mbaknya waktu itu bilang, "Enggak, aku kan kemarin di dalam rumah terus, bahkan aku tidur sore." Nah, mulailah dari situ Billy ini berpikir yang macam-macam. Ini kenapa mobil ini? Nah, hal ini juga dialami oleh Billy. Dia ini merasa ketika dia pakai mobil ini, terutama ketika di jalan raya, di mana di situ banyak kendaraan bermotor. Ini yang dirasakan Billy, selalu ada mobil yang pengen nabrak Billy. Jadi kayak mobil ini magnet, dan setiap kali mobil ini lewat, ada mobil lain yang seolah-olah pengen nabrak mobil ini. Nggak tahu kenapa, pada akhirnya Billy itu sempat berpikir, ini mobil kayak magnet banget. Setiap kali dia berhenti di suatu tempat, misalnya di lampu merah, ada mobil yang nyelonong dari belakang seolah-olah remnya blong. Dan ini nggak terjadi 1-2 kali. Setiap kali dia berada di jalan raya, selalu ada mobil yang nyelonong seolah-olah pengen nabrak mobilnya Billy ini. Nah, satu ketika Billy ini kumpul di komunitas mobilnya. Ada sebuah tempat yang memang dijadikan perkumpulan oleh komunitas mobil ini. Nah, biasanya memang Billy ini sering datang ke sana bersama tunangannya. Waktu itu Billy sudah tunangan. Tapi kali itu ketika dia mendatangi perkumpulan ini, dia memang nggak bersama tunangannya. Dia datang sendirian. Begitu datang di sana, dia langsung turun dari mobil dan bersalaman ke teman-teman yang lain. Nah, waktu itu beberapa temannya ini ngeliat ke arah mobil Billy terus. Jadi kayak seolah-olah mereka ini mau nanya sesuatu tapi belum sempat. Pada akhirnya ada salah satu ini yang mulai tanya ke Billy, "Loh Bill, itu tunanganmu kok nggak ajak turun?" "Enggak, aku sendirian mas." Ternyata salah satu teman yang lain ini juga ngomong hal yang sama. "Bill, kamu serius sendirian?" "Iya mas." "Loh biasanya kan sama tunanganmu." "Enggak, dia nggak ikut." Lah itu yang di dalam mobil siapa? Nah, mereka ini mengaku mereka melihat ada sosok perempuan yang duduk-duduk di sana, nggak mau turun. Jadi awalnya teman-teman Billy di komunitas itu berpikir mungkin Billy ini lagi tengkar. Tunangannya nggak mau turun. Jadi mereka cuma ngeliat terus ke arah mobil dan mereka sungkan mau tanya ke Billy. Dan setelah Billy menjelaskan bahwa dia datang sendirian, mereka akhirnya bilang, "Loh Bill, serius Bill, ada sosok perempuan di mobilmu itu. Coba kamu cek." Nah, Billy ini juga akhirnya berpikir yang macam-macam. Ini kok selalu ada penampakan sosok perempuan ini? Siapa? Jadi hal ini sering terjadi. Ketika Billy ini kumpul di komunitas itu, pasti ada 1 atau 2 orang yang melihat ke arah mobilnya Billy. Mereka selalu bilang, "Loh Mas Billy, kok nggak diajak turun tunangannya?" Selalu ngomong seperti itu. Seolah-olah mereka memang melihat ada sosok perempuan yang duduk di dalam mobilnya Billy. Nah, suatu ketika Billy ini dari perjalanan dari Semarang menuju ke Jombang. Dia melakukan perjalanan ini sendirian. Di tengah perjalanan, dia melihat ada beberapa mobil truk yang terparkir di sebuah warung. Nah, dia berpikir mungkin warung ini masakannya enak, karena banyak supir truk yang berhenti di sana. Nah, Billy ini menyempatkan untuk makan di warung tersebut. Dia akhirnya memarkirkan mobilnya persis di pinggiran persawahan.
Nggak jauh dari sana juga ada beberapa hutan-hutan jati kecil. Mobil diparkir di sana persis di belakang truk-truk yang sudah terparkir. Jadi Billy jalan menuju ke warung itu. Nah, setelah Billy pesan makanan, dia akhirnya bisa membuktikan, oh ternyata benar, masakannya enak. Dia pun akhirnya santai sejenak, dia pesan kopi sambil ngerokok santai, sambil dia ini istirahat pikirnya. Nggak lama kemudian ada sebuah truk yang baru datang. Mereka ini berhenti agak lama, sekitar 10 menitan. Sopir dan kernetnya ini nggak turun-turun. Jadi setelah 10 menit itu, sopirnya yang turun lebih dulu, dia langsung kayak mencari sesuatu, kayak mencari orang. Nah, mungkin karena di sana ini banyak sopir-sopir truk, dan hanya mobil Billy ini yang mobil pribadi. Sopir truk ini langsung tanya ke Billy, "Mas, itu mobilnya sampean ta? Itu mobilmu?" "Oh iya Pak, kenapa Pak?" Billy tanya. Kan, bener kan? Sampean sendirian kan di sini?" "Iya Pak, kenapa emangnya Pak?" Sik sebentar. Nggak jauh dari sana ini kernet dari supir truk ini turun, langsung menghampiri supir truk ini. Nah, supir truk ini ngomong dengan bahasa Jawa, kira-kira seperti ini. "Loh kan bener kan? Ini mobil mas ini sendirian." Langsung kernet truk ini dengan belak-belakan ngomong, "Gini loh mas, kami ini tadi sempat berdebat di dalam truk itu, karena begitu kami sampai, yang kami lihat itu mobilnya masnya ini, mobil Jeep itu. Nah, di samping mobil Jeep itu, ternyata menurut pengakuan dari kernet truk ini, ada sosok perempuan tua. Dia ini kayak pakai mukena putih semua, dan posisinya dia itu gini, berdiri, rukuk, dan sesekali dia ini goyang-goyang seperti itu. Inilah yang membuat kernet truk ini kaget dan sempat ngomong ke supir truk itu, "Coba lihat itu ada sosok nenek-nenek itu ngapain di situ?" Dikiranya sholat karena gerakannya mirip orang sholat, berdiri, rukuk. Jadi sosok nenek-nenek ini sekelebatan langsung masuk dalam mobil. Inilah yang membuat kernet truk ini akhirnya merasa takut dan mencari siapa pemilik mobil ini. Setelah menjelaskan ke Billy seperti itu, Billy awalnya juga kaget dan akhirnya Billy menjelaskan, "Enggak Pak, saya sendirian Pak." "Oh ya wes Mas, hati-hati ya Mas. Soalnya bener Mas, saya enggak nakut-nakutin, ini saya lihat sendiri. Itu ibu-ibu itu kayak pakai mukena gitu loh. Terus tiba-tiba masuk ke mobilnya sampean." "Oh iya Pak." Nah, setelah disampaikan oleh kernet dan juga supir truknya ini, Billy pun balik pulang. Dalam perjalanan itu memang dia merasa mobil ini terasa berat banget. Dan apalagi dari belakang, ini kayak ada kaki yang dorong-dorong ke jok kursinya Billy. Ya, kalau kita nyetir mobil, biasanya kalau ada penumpang yang di belakang dan kakinya mengenai jok yang ada di depan, ini pasti kerasa. Nah, itulah yang dirasakan Billy. Ketika dia nyetir mobil, dia selalu merasakan seperti itu. Jadi kayak ada tendangan-tendangan kaki dari belakang. Begitu dia noleh ke belakang, ya memang nggak ada siapa-siapa. Tapi hal ini terus terjadi sampai Billy ini tiba di rumah. Nah, itulah yang dirasakan oleh Billy. Dan beberapa waktu kemudian dia ini sering mengalami situasi yang aneh dengan mobil ini. Sampai-sampai beberapa teman Billy itu enggan lagi untuk pinjam mobilnya Billy. Mobil Billy ini sering dipinjam oleh teman-teman komunitas yang lain ketika ada event-event tertentu. Waktu itu masih sering dipakai. Tapi pernyataan dari teman-teman Billy yang pernah memakai mobilnya Billy ini, mereka menyatakan bahwa mobilmu ini parah Pak. Setiap kali di jalan, ini kok rasanya aku tuh pengen nubruk. Jadi setir itu kayak tiba-tiba belok ke arah kiri sendiri. Tiba-tiba ada mobil dari belakang yang nyelonong pengen nabrak. Ini pengakuan dari teman-teman Billy yang pernah meminjam mobilnya Billy. Nah, hal ini akhirnya dipikirkan oleh Billy. Ternyata nggak cuma Billy yang mengalami kejadian seperti itu. Semua teman-temannya yang pernah minjem mobilnya selalu juga mengalami hal yang seperti ini. Nah, satu ketika Billy bersama tunangannya dan juga bersama ibunya, ini mereka pergi berlibur ke sebuah pantai yang ada di Tulungagung. Nah, mungkin teman-teman yang dari Tulungagung tahu pantai ini, namanya Pantai Sina, atau mungkin ada warga yang asli dari sana, bisa komentar di bawah. Billy menceritakan kejadian ini benar-benar sampai membuat Billy itu tegang.
Jadi ceritanya mereka ini pergi menuju ke Pantai Sina. Sampai sore hari, menjelang maghrib, Billy bilang ke ibunya, "Bu, kita sholat maghrib di luar aja ya, jangan di pantai ini nanti kemalaman." Karena jalanan yang ada di sana ini naik turun memasuki beberapa hutan-hutan. Nah dari situ Billy berpikir kalau mereka sholat maghrib di sana tentu kemalaman keluar dari pantai itu. Nah akhirnya ibunya pun setuju, ya sudah sholat di mana? Ya nanti cari rumah makan atau apalah Bu. Ya wes ayo pulang. Pulanglah mereka. Jadi sekitar jam 6 maghrib, suasana sudah mulai gelap. Mereka ini masih berada di hutan-hutan dan jalanan ini naik turun. Billy tahu persis kondisi mobilnya seperti apa. Dia selalu ganti oli secara rutin. Servis ini pun dilakukan secara rutin dan dia merasa mobilnya ini sehat. Apalagi mobilnya ini adalah mobil jenis Jeep 4WD dengan 4 penggerak roda. Jadi nggak akan mungkin mengalami kendala ketika naik turun bukit. Tapi tiba-tiba waktu itu ada jalan tanjakan. Pas waktu mobil ini nanjak, tiba-tiba mobil ini turun dengan sendirinya. Jadi benar-benar kayak ada yang narik ke belakang. Nah untungnya waktu itu Billy ini ngerem mobilnya itu dan mobilnya ini remnya ini pakem. Jadi mobil ini langsung berhenti cegrek dan dari situlah semua yang ada di mobil ini teriak-teriak histeris. Karena belakang ini sudah jurang. Kalau saja rem mobil Billy ini nggak pakem, tentu nyawa mereka semua ini nggak akan selamat. Nah, dalam situasi yang seperti itu, akhirnya beberapa anggota keluarga ini turun. Mereka berusaha cari batu besar untuk dijadikan ganjal. Nah, ketika batu ini sudah diganjalkan ke ban mobilnya Billy, mobil ini masih terus mengalami mundur. Nah, salah satu kakaknya Billy ini turun, coba gantikan posisi Billy. Bill, sini Bill, aku yang nyetir. Begitu digantikan oleh kakaknya, mobil ini tetap mengalami situasi yang sama. Mobil ini nggak mau naik, maunya ini turun terus. Akhirnya situasi ini terjadi sekitar hampir 20 menitan lebih. Sampai-sampai ada seseorang, mungkin warga sana, beliau ini mengendarai motor, terus berhenti di sana, tanya ke Billy, "Ini kenapa Mas?" "Nggak tahu Pak, ini tiba-tiba mobil ini kayak mundur sendiri." "Ya wis Mas, ini tunggu sini dulu ya, saya panggil orang-orang Mas." Nah bapak-bapak ini pun pergi. Ternyata beliau ini kembali bersama beberapa orang. Warga-warga ini dipanggil semua untuk membantu mobilnya Billy. Dan waktu itu ada beberapa warga yang di sana ini membantu mobil Billy. Beberapa orang ini mendorong mobil Billy dari belakang, dan yang di depan berusaha menarik mobil Billy. Jadi bisa dibayangkan dari sekitar jam setengah 7 malam sampai jam 11 malam, mereka semua warga yang ada di sana ini berusaha menyelamatkan mobil Billy supaya tidak terperosok ke jurang. Nah dari sini Billy ini juga ingin menyampaikan terima kasihnya kepada warga yang ada di Pantai Sina itu yang sudah membantu Billy dengan ikhlas. Karena kalau tidak ada warga yang membantu mobil Billy itu, mungkin mereka ini nggak bisa selamat. Jadi inilah, dari sini Billy itu benar-benar terharu. Orang-orang ini membantu dengan ikhlasnya menarik mobil Billy yang di belakang itu, dorong mobil Billy di antara jalan-jalan yang menanjak dan menurun. Nah dengan kejadian itu, mereka semua ini akhirnya sering-sering istighfar, "Ya Allah kok bisa ada kejadian seperti ini." Jadi sekitar jam 12 malam barulah mereka ini melaksanakan sholat maghrib dan isya. Sampai beberapa hari kemudian, Billy ini belum memakai mobilnya karena dia masih trauma tentang hal itu. Jadi setelah kejadian itu mobil ini diservis lagi. Dan tukang servis ini menyatakan bahwa mobil ini nggak ada masalah apapun. Semuanya sehat, rem pakem, gas masih berjalan dengan normal, bahkan 4 penggerak roda ini juga normal, nggak ada kendala apapun. Jadi inilah yang membuat Billy ini bingung. Jadi akhirnya setelah mekanik ini menjelaskan bahwa mobil Billy ini sehat, barulah Billy ini berani memakai mobilnya lagi. Nah waktu itu Billy ini bersama tunangannya dan juga saudara-saudara dari tunangannya menuju ke arah Bandung. Sebelumnya tunangannya Billy ini sempat tanya, "Ini mobil sudah diservis belum? Aku nggak mau ada apa-apa lagi, aku takut." "Sudahlah, bismillah. Ini mobil sudah diservis dan dalam kondisi sehat, nggak usah khawatir." Akhirnya perjalanan ini pun dimulai. Begitu sampai di Bandung, mereka ini nggak ada kendala apapun.
Alhamdulillah mereka bersyukur bahwa ketika sampai di Bandung, mereka nggak ada kendala apapun. Mobil pun juga berjalan dengan normal. Nah, mereka ini pun pulang dari Bandung menuju ke Jombang. Nah, dalam perjalanan itu, mereka ini sempat berhenti di sebuah rest area. Nggak tahu rest area ini apa namanya. Yang jelas dari situ, seisi mobil, ada tunangan Billy dan juga saudara-saudara dari tunangannya Billy ini melihat di situ memang ada sebuah rest area. Tapi rest area ini sepi. Gak ada mobil yang terparkir di sana. Jadi Billy pun menuju ke sana. Anehnya, begitu mobil ini berhenti dan Billy menuju ke rest area itu, Billy dan semua yang ada di dalam mobil itu melihat suasana rest area ini rame. Banyak orang beraktivitas di sana. Nah, yang pertama kali ditanyakan oleh Billy adalah musolanya. Di situ dia melihat ada seorang bapak-bapak duduk sendirian. Ditanya oleh Billy, "Pak, musolanya mana ya?" Si bapak-bapak ini tanpa melihat ke arah Billy, dia langsung nunjuk ke satu titik. Anehnya, yang ditunjuk oleh bapak-bapak ini adalah sebuah hutan di belakang rest area itu. Terus karena si bapak-bapak ini jawabannya nggak mengenakan, Billy pun coba tanya ke yang lain. Ada orang-orang yang lain di situ yang lagi ngobrol. Billy dengan sopan tanya, "Pak, mau cari musola di mana ya?" Nah, orang-orang ini sama jawabannya. Mereka nggak menjawab, tapi cuma menunjuk. Nah, yang ditunjuk ini titiknya sama persis seperti orang yang tadi. Dia menunjuk ke arah hutan. Ada ibu-ibu penjual warung makan. Billy tanya, "Bu, musolanya di mana ya?" Si ibu-ibu ini juga sama. Dia nggak menjawab, tapi cuma menunjuk. Dan yang ditunjuk sama. Dia menunjuk ke arah hutan itu. Di situ Billy ini heran, bingung. Ini orang-orang kenapa sih kok semua ditanya seperti ini? Akhirnya karena semua mengalami hal yang seperti ini, orang-orang ditanya semua nggak mengenakan jawabannya dan nggak memuaskan. Billy dan tunangannya beserta saudara-saudara semua ini akhirnya masuk lagi ke dalam mobil. Mereka nggak jadi sholat di sana. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, disinilah mereka mengalami kejadian yang luar biasa parah. Di tengah perjalanan, di sebuah tol. Nah, dalam perjalanan itu sebenarnya Billy ini sudah merasa nggak nyaman dalam dirinya. Yang pertama dirasakan oleh Billy, pundaknya ini kayak diinjak oleh sesuatu. Billy berusaha untuk bangkit lagi. Dia masih berpikir positif, mungkin dia capek perjalanan jauh. Ternyata hal ini mengganggu Billy terus. Jadi kayak ada yang nginjak berat banget. Dan secara bersamaan mobil ini terasa berat. Kayak menampung banyak penumpang di sana. Padahal penumpangnya ini normal. Dan di situ terus-terusan Billy ini mengalami berat di bagian belakang. Tiba-tiba, nggak lama dari sana, Billy dengar ada suara brak. Disitulah Billy tahu bahwa satu ban mobilnya ini lepas. Jadi Billy ini sempat terseret untuk beberapa meter dan sampai mobilnya ini berhenti persis di pinggir jalan. Nah, Billy ini bersyukur karena mobilnya ini terseret dan berhentinya di pinggir jalan. Kalau sampai waktu itu mobilnya ini berhenti di tengah jalan, mungkin kejadiannya bisa berbeda. Karena ini tol. Mobil dengan kecepatan yang kencang banget dan mungkin ketika mobil Billy berhenti di tengah jalan, mobil yang lain ini nggak akan sempat ngerem dan pasti akan nabrak mobilnya Billy. Untungnya waktu itu, mobil Billy ini terseret dan langsung berhenti di pinggir jalan. Tapi waktu itu mereka semua ini teriak-teriak. Mereka ketakutan. Dan sampai pada akhirnya ketika mobil ini berhenti, Billy turun. Dia memastikan lagi ternyata memang benar. Satu ban mobilnya ini lepas. Jadi ketika dicek oleh Billy, bagian as rodanya itu seperti bengkong. Jadi kayak benar-benar mobil ini kelebihan muatan. Nah, singkatnya Billy menghubungi pihak dari tol. Dan kemudian pihak dari tol ini datang bawa mobil derek. Sambil mempersiapkan mobil Billy ini diderek, mereka ini cerita, "Walah mas, belum lama dari sampean ini ada kecelakaan. 2 orang meninggal. Dan sebelumnya ada lagi kecelakaan juga persis di sana. 1 orang perempuan meninggal. Untung mas, sampean mas, alhamdulillah mas, selamat semua." Nah, semua yang mendengar orang ini ngomong, mereka itu diam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah masih diberi selamat. Padahal kondisi mobil Billy ini benar-benar parah. Nah, setelah mengalami kejadian itu, Billy akhirnya konsultasi ke bapaknya. "Pak, ini gimana ya Pak?
mobil ini kok sering kayak gini. Wes gini aja Bill, ini dibawa ke orang yang ngerti aja. Coba kamu konsultasi, ditemenin sama bapak. Kira-kira mobil ini kenapa? Ini pasti ada apa-apa di balik mobil ini. Nah akhirnya Billy dan ayahnya mendatangi salah satu orang yang paham tentang dunia-dunia gaib semacam ini. Setelah diterawang oleh sosok bapak-bapak ini, si paranormal ini bilang bahwa sebenarnya mobil ini ketika dibeli oleh tangan pertama, mobil ini pernah menabrak orang dan orang ini meninggal. Nah Billy pun tanya, loh Pak, berarti orangnya ini nggak tanggung jawab, dia tabrak lari. Oh enggak, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan keluarga korban sudah diberi santunan. Tapi masalahnya Mas, ini korinnya masih ngikut di mobil ini. Terus akhirnya bapak paranormal ini menjelaskan ke Billy dan ayahnya, gini aja, kalau memang sampean ini pengen tahu jawabannya, coba diganti, cat mobilnya ini diganti warna. Atau kalau memang sampean sudah jengkel sama mobil ini, sudah nggak mau lagi memiliki mobil ini, ya sudah dijual aja Mas. Nah akhirnya pulanglah Billy dan ayahnya, dia kemudian berpikir, karena dia senang banget dengan mobil ini sudah didambakan lama. Akhirnya dia coba menuruti kata-kata dari bapak-bapak paranormal itu. Mulailah diganti. Warna cat mobil ini diganti. Dari yang awalnya diganti semua, benar-benar berubah total. Nah, pada suatu ketika Billy ini melakukan perjalanan sendiri menuju keluar kota. Karena waktu itu dia juga masih kuliah. Kuliahnya ada di Semarang. Nah, dalam perjalanan itu, tiba-tiba Billy ini ada yang lempar dari belakang. Benda ini jatuh persis di bawah kakinya Billy. Dan Billy bisa merasakan benda itu. Jadi sambil dia mengemudikan mobilnya, dia ini bisa menyentuh benda itu dengan kakinya. Jadi benda ini sempat diinjak oleh Billy. Dan kemudian sampai dia ini berhenti di suatu tempat, Billy melihat mengambil benda ini. Jadi barang ini adalah sebuah bungkusan berwarna putih. Nah akhirnya karena penasaran, dibukalah bungkusan kain ini. Ternyata di dalam bungkusan kain putih itu isinya ada paku, ada benda-benda tajam, ada pasir, dan ada juga rambut. Nah melihat keanehan ini, karena Billy baru pertama kali melihat benda yang aneh semacam ini, sempat difoto oleh Billy, dikirimkan ke ayahnya. Ya, ini apa menurut ayah? Ini aku baru dilempar di dalam mobil. Billy cerita seperti itu. Akhirnya ayahnya ini nyambung. Oh mungkin ini. Akhirnya ayahnya ini mengirimkan foto ini ke bapak-bapak paranormal itu. Dan jawaban dari bapak paranormal ini, dia bilang bahwa ini puhul namanya. Jadi puhul ini sengaja diletakkan di mobil itu. Harapannya supaya kepala desa ini celaka. Entah dalam kecelakaan, entah masuk jurang, entah apapun itu. Jadi setelah puhul ini dibuang, nggak ada kejadian yang sebelum-sebelumnya. Puhul-puhul inilah yang menarik energi-energi negatif. Puhul inilah yang membuat mobil ini selalu sering celaka. Nah, setelah puhul ini disingkirkan, akhirnya mobil ini kembali normal. Dan sampai cerita ini diturunkan, Billy masih memiliki mobil tersebut. Karena mobil ini benar-benar mobil yang disayangi oleh Billy. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Billy kepada Kembaran Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.